Sudah 2 hari pasca quick count ya, Pilpres 2024 kemarin. Sepertinya juga kalau saya mau recap lagi ini bisa kita lihat ya, Sasa. Dari data masuk yang sudah ada di 54,91%, ini real count-nya dari KPU. Paslon 2 itu unggul 57%. Jadi sebenarnya bisa safe to say kalau memang nanti sampai akhir data masuk sudah 100%. It will be a landslide victory atau keunggulan yang sangat-sangat kontras dibandingkan paslon lainnya. Kita lihat di sini Anies Baswedan berada di posisi 24,98, Ganjar Pranowo Mahfud MD di 18,02%, dan sepertinya pasar merespon cukup positif ya, Sasa ya, hasil dari quick count pemilu kemarin. Karena kalau boleh kita recap lagi, kemarin IHSG itu bergerak signifikan penguatannya di 1,5%. Bahkan mengantarkan ke level psikologis baru. Baru 7.300. Kita ingat sekali di Januari, selama ada, ya kita berharap ada Januari efek dan lain-lainnya, itu sangat sulit sekali menembus level 7.200 karena memang ada beberapa emiten-emiten yang memiliki market cap besar harus tergelincir gitu ya. Tapi kemarin sejak ada pemilu, sejak 2 hari lalu tuh tiba-tiba langsung pasar merespon dengan baik. Ini menurut Anda apakah sebenarnya lebih kepada sentimen ini it's a landslide victory, jadi sangat mungkin ini pemilu berlangsung hanya 1 putaran, which jadinya bisnis itu jadi lebih certain karena kan ya tentunya investor dan market menyukai something yang lebih pasti gitu ya. Ya sudah tidak usah menunggu lebih lama lagi siapa yang akan memimpin Indonesia di 2024, ataukah lebih kepada sentimen-sentimen dari saham-saham yang memiliki afiliasi dengan paslon 2 gitu ya. Ya contohnya kan dengan program-program kerja mereka seperti makan siang gratis, susu gratis gitu ya. Kita juga mari lihat karena pergerakan emiten-emiten tersebut juga meningkat luar biasa ya. Ini bagaimana sih menurut Sasa? Ya Safrina, kalau kita lihat memang based on real count dari KPU saat ini yang baru di sekitar 54,91%. Kemudian juga dengan melihat sejumlah lembaga survei gitu ya, memang Prabowo Subianto dan juga Gibran Rakabuming Raka atau paslon 02 ini masih unggul gitu ya dibandingkan dengan paslon lainnya. Nah, keunggulan Prabowo Gibran dalam quick count dan juga real KPU ini membawa asumsi bahwa program-program dari pemerintahan Presiden Joko Widodo ini akan terus berlanjut. Sehingga sektor yang akan diuntungkan tentunya adalah emiten-emiten yang terkait dengan proyek pembangunan terutama Ibu Kota Nusantara atau IKN. Nah, menarik nih Safrina, kita sama-sama menanti hasil dari KPU terkait Pilpres dan juga Pileg 2024 yang akan dilakukan paling lambat 20 Maret 2024 dan di mana penetapan hasil pemilu nantinya ini paling lambat 3 hari setelah memperoleh surat pemberitahuan atau putusan dari Mahkamah Konstitusi jika tidak terdapat permohonan perselisihan hasil pemilu. Tapi kalau kita lihat memang hari ini emiten-emiten di bidang konstruksi ataupun yang terkait dengan IKN pergerakannya tidak menguat cukup signifikan seperti dengan kemarin. Tampaknya memang hari ini tersengat aksi profit taking gitu ya. Meskipun kalau kita lihat secara garis besar pergerakan IHSG ini masih cukup kokoh. Bergerak di zona hijau di level psikologis 7.300 kemudian juga semakin mendekati level psikologis barunya yaitu 7.400. Kita akan nantikan bersama apakah memang nanti ada emiten-emiten lainnya ataupun sektor-sektor lainnya gitu ya yang mampu membawa IHSG ke gerbang 7.400, Safrina. Coba kita lihat bersama ya, untuk movers hari ini sebenarnya adalah bank-bank big caps ya, dan juga ada TLKM, TPIA, Astra Internasional, Boga ya, cuan. Sebenarnya ini sudah mulai kepada penguatan-penguatan yang somehow moderat dan seperti penguatan pada hari-hari biasa ya. Tapi kemarin itu jelas sekali ya, penguatan itu karena sentimen yang cukup kuat gitu ya. Tapi menarik Safrina, tadi moversnya masih BBCA, kemudian ada BMRI juga dan juga ada BBNI. Tapi kalau kita secara sektoral justru sektor finansial melemah gitu ya. Ini ada apa gitu loh. Ya mungkin ada market caps 3 yang memang sepertinya ada mengalami pelemahan. Tapi juga di satu sisi emiten perbankan big caps ini kan memang kita tahu untuk Bank Mandiri gitu ya akan melakukan RUPS di awal Maret, jadi dan juga mungkin ya karena memang ini semakin mendekati bulan Maret dan memang ekspektasi sudah ada harapan juga gitu ekspektasi dividen dan ekspektasi juga dari segi global sendiri yang akan juga mengalami penurunan dari segi the Federal Reserve yang semakin dekat lagi ya. Nah sekarang masih mengenai ekonomi makroekonomi domestik gitu ya. Kalau pemilu ternyata memberikan dampak yang baik untuk IHSG dan pasar keuangan gitu ya. Sekarang kita tahu juga baru saja ada rilis neraca perdagangan Indonesia Januari 2024. Ini kira-kira sentimennya seperti apa nih terhadap IHSG? Kalau kita lihat datanya gitu ya, BPS kemarin melaporkan bahwa neraca perdagangan Indonesia pada Januari 2024 ini hanya surplus 2,01 miliar dolar. Secara rinci kalau kita lihat gitu ya,
ekspor Indonesia pada Januari ternyata turun 8,34% secara mantuman menjadi 20,52 miliar dolar dan impor sebesar 18,51 miliar dolar atau naik 0,36% secara mantuman. Dan juga kalau kita cermati perlambatan surplus neraca dagang di Januari 2024 ini selaras gitu ya dengan melambatnya demand global dan juga turunnya harga-harga komoditas unggulan tanah air. Dan angka yang lebih rendah dibandingkan dengan ekspektasi ini memberikan dampak negatif tentunya bagi pasar keuangan domestik termasuk rupiah, mengingat perspektif investor, khususnya investor asing terhadap Indonesia ini menjadi kurang baik, Safrina. Tapi meskipun begitu kalau kita lihat gitu ya pergerakan rupiah hingga saat ini selaras dengan pergerakan IHSG yang menguat gitu ya, saat ini berada di kisaran 15.600-an rupiah per dolar Amerika Serikat. Oke, nah di satu sisi juga kalau di makroekonomi global baru saja ada rilis Consumer Price Index ya di Amerika Serikat, dan sebenarnya kita ketahui juga bahwa indikator ini sangat menentukan bagaimana nanti arah The Fed akan kembali lagi memberikan harapan tentunya untuk para pelaku pasar, karena Consumer Price Index ini sangat memiliki alignment yang kuat terhadap inflasi ya. Itu bagaimana untuk Consumer Price Index sendiri? Iya, Sabrina, kalau kita lihat hari ini bakal ada rilis dari data indeks harga produsen atau PPI, di mana indeks ini diperkirakan bakal menguat tipis saja di sekitar 0,1% secara mantuman pada Januari 2024. Nah, kenaikan harga produsen ini dapat menjadi indikator akan kebijakan suku bunga The Fed ke depan, mengingat kalau kita lihat juga secara historis data pada 3 bulan terakhir yang telah dirilis ini menunjukkan pertumbuhan negatif. Jika PPI Amerika Serikat turun, ini tentunya dapat memicu pelemahan dolar Amerika Serikat. Dalam beberapa kasus sih pelemahan dolar Amerika Serikat dapat menguntungkan ekspor Indonesia ya, karena membuat barang dan juga jasa Indonesia lebih terjangkau bagi konsumen Amerika Serikat. Tapi perlu diingat juga nih bahwa ini juga bisa meningkatkan risiko inflasi di Indonesia karena harga impor akan menjadi lebih mahal. Gitu, Safrina. Oke, baik. Dan juga tadi seperti yang juga sempat saya sampaikan di awal pembukaan closing bell, ada hal yang menarik mengenai divestasi Vale ini ya. Seperti apa kira-kira akhirnya nih keadaan yang ada di divestasi Vale atau Inco ini juga akan mempengaruhi pergerakan dari bursa efek domestik? Iya, tentunya ini juga kabar yang menjadi breaking news juga ya, Safrina. Karena pada akhirnya pemerintah mengumumkan nih kalau divestasi 14% saham PT Vale Indonesia Tbk kepada holding BUMN Pertambangan Mana ID sudah mencapai kesepakatan. Tapi nyatanya dari segi pergerakan saham tidak tercermin dengan cukup baik karena hingga saat ini 1 jam menjelang penutupan perdagangan, saham Vale Indonesia terpantau melemah cukup signifikan 7,5%. Dan saat ini berada di level 3.710. Kalau kita lihat juga secara price performance, memang dalam 6 bulan terakhir saham Vale ini cukup loyo, bahkan pelemahannya hingga mencapai 43,14%. Selain itu dari segi value gitu ya, kalau kita cermati juga dari segi earnings dan juga valuation, di sini PBV-nya sebesar 0,93 dibandingkan dengan rata industri lainnya. Jadi kita akan lihat seperti apa, apakah memang sentimen yang cukup baik ini juga akan turut mengerek saham Vale ke depannya, mengingat ini juga menjadi good news bagi tanah air. Ya, 7.300 level psikologis baru sudah ditembus juga akhirnya ini menjelang akhir Februari ini. Kita harapkan dengan makroekonomi global yang semakin mereda, seperti di Federal Reserve yang akhirnya nanti akan menurunkan suku bunganya, itu tentunya akan memberikan push lagi dan surge lagi untuk IHSG agar mencapai level yang lebih baik, level psikologis yang menunjukkan bahwa pasar keuangan Indonesia akan lebih baik lagi, ditambah akan ada pemimpin baru 2024 dan mungkin dari segi keberlanjutan program-program juga akan semakin meningkatkan ekonomi Indonesia gitu ya. Sustainability secara keseluruhan. Terima kasih banyak Shalini atas analisa yang begitu komprehensif.